Membuat kita semuanya yang sudah hadir pada saat hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini kami berkumpul dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai gereja. Tuhan, bukan secara kami bertemu di tempat ini. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami dengan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, yang tidak ada bandingannya Tuhan, sebagaimana tema khotbah pada saat sore hari ini Tuhan. Dan biarlah kami memuji Engkau Tuhan dan mendengar firman-Mu, bersekutu bersama-sama Tuhan, ambil alih dari awal pertengahan hingga akhirnya, oleh kuasa Roh Kudus-Mu semuanya hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, hanya sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam bagi kita semuanya. Kita memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Kita katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik Allah kita, penyertaannya sempurna, Dia tidak tinggalkan kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku
biasa, kasih-Nya yang tidak ada bandingannya. Karena kasih-Nya Dia memberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Mengagumi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang tiada bandingannya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dengan anugerah, sebab kami tak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kau firman menjadi manusia yang menyerahkan diri Tuhan, bahkan tak sampai di kayu salib, Kau menebus kami oleh kuasa darah. Haleluya. Oh, di pagi kami tak dapat membalas kebaikan-Mu, kami tak dapat membalas anugerah-Mu Tuhan. Kami hanya dapat memuji menyembah, melayani Engkau Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar
Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta Hendra Winata mimpin kita dalam doa penyerahan. Shalom. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kami tak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapak. Kau begitu baik, sangat baik, amat baik Bapak. Biar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Terlebih lagi hamba Pak Nikolas yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia Tuhan. Pakailah berbicara melalui hamba-Mu, biar kami semua boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, segala sinyal dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggunya, mempatahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Kita percaya bahwa kita akan diberkati dengan firman Tuhan saat hari ini. Kasih yang tidak ada bandingannya. Kita sambut dengan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kita katakan sungguh tiada lagi kasih seperti itu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada bandingannya. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan nambahnya, Bapak Nikolas. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala, Wakil, juga Pak Derikson. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam segala kemuliaan-Mu, lagu-lagu penyembahan ini menghadirkan kami, bahwa kami percaya, baik itu offline, baik itu online, adalah bagian yang terpenting di mana Kau hadir bersama kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau membuka telinga hati kami masing-masing. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu. Dari hati, pikiran, mulut hamba yang bicara adalah sebuah anugerah yang luar biasa untuk disampaikan kepada kami yang hadir di sini. Hancurkan kuasa roh jahat, roh yang menghalangi kami sinyal apapun. Biarlah kami di sini, di luar kota, di luar negeri, dimanapun kami berada, kami merasakan kasih itu, dan suara terdengar itu adalah suara yang menyala-nyala untuk kebenaran kehidupan, di mana kami selalu berpegang kepada firman. Terima kasih, biarlah awal, pertengahan, hingga selesai acara ini, dan hamba bicara juga, biarlah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, kami siap mendengar, di dalam nama Yesus. Dan saya katakan, haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala, sekali lagi, kepada Pak Hendra Winata, Wakil Gembala, dan juga kepada yang lain yang hadir di sini, Pak Derikson dan sebagainya. Kita percaya bahwa mohon maaf dan mohon izin juga, memang beberapa kali Pak Gembala sudah menelpon saya, tetapi memang waktu yang tidak bisa ya, berbenturan dengan FGB Man dan segala. Tapi kali ini saya mengucapkan selamat Hari Valentine Day, ya kan, kepada semua yang hadir di sini. Tetapi satu hal, berapa banyak orang yang menikmati Hari Valentine Day? Saya katakan kasih Tuhan yang tiada bandingannya, judulnya ini adalah kasih yang memang tidak main-main. Berapa banyak mereka yang menikmati Valentine, berapa banyak mereka yang saat ini terpisah dari keluarganya. Berapa banyak mereka yang ada di saat ini di ICU yang hanya bisa mengingat bahwa hari ini adalah hari Valentine. Maka saya katakan hari ini adalah hari yang memang secara khusus diberikan Tuhan kepada kita untuk mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita, mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Sehingga ayat-ayat yang saya berikan ini adalah ketika 1 Korintus 13 ini kita bacakan, ada lagu yang menarik di sini. Lagu ini sekalipun aku dapat berkata, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 8, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing. Baik, saya akan nyanyikan satu lagu ini, supaya lagu ini mengingatkan kita kemenangan Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata dan memahami bahasa manusia, tetapi jika aku tak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Sekalipun aku dapat bernubuat dan memiliki segala ilmu, tetapi
Jika ku tak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Haleluya, Tuhan berkati. Kasih itu sama, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri. Haleluya. Kasih tidak pemarah, kasih tidak berkesudahan, dan kasih itulah yang terbesar. Dan kasih itulah yang terbesar. Dan kasih itulah yang terbesar. Saya akan memberikan satu rincian tentang kasih. Sebagaimana yang sudah sering kita dalami ya, bahwa kasih itu ada yang namanya kasih storge, terus kasih filia, kasih eros, kasih agape, dan semuanya tahu kasih ini. Tapi ada satu kasih yang belum tercatat di sini menurut saya. Kalau kasih storge itu menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Bagaimana cinta kita kepada keluarga. Bagaimana perhatian kita kepada tua dan anak, suami istri. Bagaimana kita berbelas kasih kepada saudara-saudara. Di Roma 1 ayat 31, bahwa Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman, orang akan menjadi sangat egois. Egois artinya tidak ada kasih. Sampai mereka tidak mempunyai rasa cinta untuk keluarganya sendiri. Berapa banyak kita lihat sekarang ini, ada orang tua dibunuh oleh anaknya karena harta dan warisan. Ada hamba Tuhan yang melakukan hal yang jahat, pembunuhan juga pada jemaat atau sahabat. Ada banyak kita semua, tentu kita di sini nggak ada, tapi di luar yang berikan bahwa kasih ini biasa-biasa saja. Padahal kasih ini di dalam lagu tadi adalah sesuatu yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kedua ada kasih filia atau phileo. Kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan melebihi ikatan keluarga yang seolah-olah mereka adalah saudara kita. Seringkali terjadi saudara jauh daripada kita, lebih baik sahabat yang lebih dekat. Karena apa? Rasa perhatiannya, rasa pembelaannya, rasa ia menyayangi kita. Maka di situ kita lihat bahwa terkadang saudara itu jauh daripada seperti kita, ya apalagi saudara kandung sering terjadi perpecahan karena masalah harta. Kasih eros yang ketiga, yaitu mengacu pada cinta yang romantis. Nah, cinta ini menyangkut masalah pasangan suami istri. Ya kan? Cinta kepada mereka yang mulai jatuh cinta kepada laki-laki dan perempuan. Saya tidak menceritakan cinta kepada sesama. Sesama itu apa? Cinta ini adalah cinta yang layak antara suami dan istri, anak-anak, dan juga kepada keluarga. Dan 4, kasih agape adalah kasih yang nilainya paling tinggi. Dan kalau ada kasih yang nilainya paling tinggi, ada kasih yang nilainya paling rendah. Kalau kasih agape ini adalah kasih yang sempurna, penuh dengan pengorbanan, tanpa syarat. 1 Korintus 13 ayat 48, agape adalah kasih yang sempurna. Yesus mewujudkan kasih itu dengan pengorbanan dirinya untuk menebus umat manusia. Adalah kasih yang luar biasa. Ini kasih agape yang tertinggi. Tapi saya buat 5 poin kasih yang munafik. Kasih yang munafik ini adalah kasih yang pura-pura. Dia berbuat baik, dia melakukan sesuatu, tapi ada satu yang dia mau ambil dari perbuatan kasih itu. Nah, kasih ini banyak yang terjadi kepada setiap, apalagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan.
Orang yang dekat kepada Tuhan dan selalu membaca firman pun dia bisa melakukan ini. Kasih yang munafik, kasih yang selalu berpura-pura. Maka hal ini membuat terkadang banyak jemaat juga terbingung. Kok dia taat? Kok dia setia? Kok dia melayani setiap hamba Tuhan? Seperti yang pernah saya ceritakan. Dia lakukan semua. Ketika hamba Tuhan datang ke Singapura, dia servis sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi suatu kali terjadi, dia mati bunuh diri, loncat dari lantai 14. Kenapa? Karena dia tidak kuat menghadapi dunia. Dia nggak tahu tiba-tiba perusahaannya bisa bankrupt. Tiba-tiba hancur. Siapa yang bisa menolong? Nggak ada, kata istrinya. Tuhan pun seolah-olah meninggalkan dia. Daripada orang tahu, lebih baik saya mati bunuh diri. Hari kedua, ketiga baru tahu istrinya cerita. Nah, inilah cerita kasih, ya kan? Bahwa makna kasih ini sangat luar biasa. Kasih yang munafik yang poin, gak agape dan munafik ini adalah satu poin. Kalau agape pasti kasihnya dari Tuhan. Kalau kasih munafik itu pasti dari iblis yang mencoba membuat sesuatu jatuh ke dalam suatu penderitaan. Ribuan pekerjaan anak-anak Tuhan melayani. Tapi banyak di situ mereka juga terjatuh karena kesombongan, keangkuhan, karena mempunyai suatu rahmat bahwa dia merasakan setelah dia melayani, setelah dia berdoa, setelah dia melakukan pekerjaan Tuhan, bahwa dia pasti mengalami satu yang luar biasa. Ketika dia memberikan perpuluhan, ada sesuatu yang dia minta, dia akan mendapatkan lipatan ganda dari perpuluhan itu. Maka terkadang kita terkecoh dengan hal yang demikian. Maka saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 1-8. Mungkin Pak Hairul Goltom bisa bantu saya untuk membaca. Pak Hairul. Pak Hairul baru operasi, Pak. Oh iya. Oke. Bisa bacakan, Mungkin Pak. siapa aja, Pak Joni atau Pak Dirikson, siapa aja boleh. Panpel tuh, Panpel. 1 Ya, Korintus Panpel, 13 ayat berapa, Pak? Ayat 1 ya? Ayat 1-8. Ya, baik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Baik. Terima kasih kepada Pak Anfal. Dan saya akan melanjutkan ayat 5-8. Ia tidak melakukan apa? Melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ia ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan terakhir adalah kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai akhirnya Tuhan datang. Luar biasa. Kalau bicara tentang kasih hari ini, ya kan, berapa banyak kita yang di sini, tapi tentu saya percaya di hari Valentine ini semua mengucapkan I love you. Ya kan?
ketika kita mengucapkan I love you itu, rasa yang diucapkan tentu, baik anak atau keluarga atau istri, tentu mendapatkan sesuatu. Ya kan? Sehingga apa? Misalnya saya lihat Pak Ansel, ketika dia mengucapkan I love you kepada istrinya, suami gue udah berubah sejak ikut FN setiap hari. Amin, amin, Ya kan? amin, amin. Haleluya. Tapi lain dengan Pak Derikson, nggak pernah ngomong I love you, sekali ngomong I love you, di istri ngomong begini, pasti ada maunya. Kan beda itu. Luar biasa. Iya kan? Apalagi Pak Yohanes yang selalu memperlihatkan, ya kan? Saya setuju dengan Pak Yohanes, memperlihatkan makanan-makan standar yang standar yang mungkin menengah ke bawah. Ya. Ada tempe, ada tahu. Ya itulah makanan kita awal ya. Jadi saya katakan kembali kepada cerita kasih ini, bahwa banyak hal. Kalau kita lihat dari ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya apa? Yang tidak ada isinya sama sekali. Kalau kita melihat sesuatu, dan kita lihat dan kita bisa membantu, terus kita tidak membantu, maka itu adalah sesuatu yang memang Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau suatu saat seperti itu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang memang kita tidak mampu, tapi kita hanya melihat dan berdoa, maka itu adalah satu berkat. Contoh, pada saat kita ke rumah sakit, saya pernah berdoa di rumah sakit, mendoakan orang sakit. Orang ini dari Pulau Jawa, Chinese. Masih tidur. Tiba-tiba dia terjatuh. Jatuh dibawa ke Sumber Waras. Nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya kami berdoa, si suster minta alamat saya sama istri saya. Ya kita kasih. Ya kan? Nah, pada saat suster meminta alamat kita, tiba-tiba ada surat yang datang bahwa pembayaran untuk rumah sakit Bapak ini sudah sekian. Waktu itu tidak ada BPJS. Ya sudah, saya bilang dengan istri saya, nggak apa-apa, kalau memang harus kita bayar, ya kita bayar. Ya. Jadi waktu itu saya ikut komunitas. Ketika ikut komunitas, dia bersaksi bahwa ada sahabatnya yang jatuh di Sumber Waras. Dan dia katakan bahwa itu adalah sahabat kentalnya, namanya ini, yang hampir sama ketika di foto juga, tetapi mereka selesaikannya lebih dulu pembayaran. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya katakan kalau kita ngomong kok saya nggak kenal, itu masalah, itu orang lain bisa kita katakan seperti itu. Tapi rasanya hal yang begitu anak Tuhan tidak terjawab ya. Sama seperti ketika di BSD, begitu saya lewat dengan 2 mobil, waktu itu kami 2 mobil, 1 pickup, 1 mobil saya. Ya naik motor kena polisi tidur ya. Kalau di Indonesia ini banyak polisi tidur, saya nggak tahu. Kalau di luar negeri jarang itu, nggak ada polisi tidur. Cuma di Indonesia aja. Malam itu dia loncat, motornya meloncat dan jatuh. Berdarah semua. Saya pikir orang itu mati. Apa yang terjadi? Dia temennya bawa motornya, temennya dalam keadaan baik, bawa motornya lari meninggalkan dia. Akhirnya kami angkat ke mobil, terus kita bawa ke rumah sakit. Iya, saya lihat periksa, dia punya KTP dan sebagainya. Saya lihat dompetnya juga. Ya itu dompetnya yang hanya isinya ada kertas-kertas bon, uangnya nggak ada sama sekali, ya kan? Ya udah, akhirnya kami selesaikan dan kami antar. Dan ini pekerjaan kasih. Saya kira tanpa itu kita nggak ada sesuatu yang kita banggakan tanpa pekerjaan-pekerjaan yang mulia untuk Tuhan. Sehingga hari ini saya percaya kita semua diketuk. Kita semua diketuk jangan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Tuhan. Kesombongan, keangkuhan yang membuat kita terjatuh.
Kalau saya hari ini bisa masih berdiri tegak, dan saya hanya berpikir, kalau hari ini bisa berdiri tegak dan kami masih bisa berusaha bekerja, itu semata-mata karena kasih Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Allah pembela yang luar biasa. Dan kedua juga, ada bagian-bagian yang memang kita harus terima. Kalau saya bisa, harus saya katakan bisa. Kalau enggak, kita katakan enggak. Kalau beberapa teman, beberapa gereja menelpon, bisa enggak? Katakan bisa. Tapi kalau di minggu-minggu yang hari-hari biasa, kemungkinan nggak bisa. Karena ada pekerjaan yang memang harus saya selesaikan. Ya, seperti itu. Jadi memang saya memang tidak lama, tapi 15 sampai 30 menit aja. Terus kedua, ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku memahami dan mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hal ini banyak terjadi dengan orang-orang yang merasa sudah dipilih oleh Tuhan. Dia punya karunia, dia punya segalanya, dia punya tatawannya, apalagi sekarang bisa bermain di Facebook, penghasilannya luar biasa, tetapi ketika ada hal yang dia tidak lakukan satu tentang kasih, maka Tuhan katakan, ya, aku tidak mengenal kau. Contoh yang kemarin dikirim di grup, bahwa dia sudah mempunyai 2 pesawat, tetapi ada pesawat dia akan beli lagi, pesawat pribadi, dan dia minta kepada jemaat. Jemaat adalah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa? Seolah-olah dia merasakan bahwa teori kemakmuran itu adalah layak dia terima. Tetapi kalau dia paksakan kepada umat, menurut saya atau hamba Tuhan yang ada di sini, jelas itu salah. Dan lanjut kepada yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan pada segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Segala pengorbanan, segala perjuangan, segala apa yang kita berikan kepada Tuhan harus ikhlas dan tulus seperti kasih agape. Tidak berharap sesuatu, penuh dengan pengorbanan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab apa? Karena Tuhan sendiri telah berkorban untuk kita, mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Kok kita yang berbuat dosa, malah Tuhan yang menanggung? Hebat gak? Seperti itu. Kita yang melakukan kesalahan, Tuhan yang menderita. Kita yang sehat, maka Tuhan adalah yang sakit sampai dia mati di kayu salib. Kita yang kaya, karena Tuhan, ya kan, sampai ia miskin, bukan miskin masalah harta, ya kan, sampai dia tidak punya apa-apa saat di kayu salib, dia berikan kepada kita. Tebusannya luar biasa. Maka dikatakan Tuhan itu adalah, saya katakan Tuhan kita adalah sebagai seorang ayah gambarannya. Tidak akan pernah mau membuat anaknya menderita. Tuhan itu seorang kakek aja atau nenek, seperti kelasnya siapa, Pak Paul, dia mencintai cucunya sampai habis-habisnya. Karena apa? Karena ada darah. Ada aliran darah. Maka kalau kita merasakan darah Kristus hadir di diri kita, maka kita punya kebanggaan. Selalu kita menyebut darah Kristus, darah Kristus, darah Kristus. Tapi kelakuan kita melawan apa yang dirancang oleh Tuhan. Melawan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sirna semua. Kita di mata kiri dan kanan. Seperti saya katakan dulu, setiap mobil saya pasang sirine. Seperti kantor polisi. Ya kan? Terus ketika saya malam, saya hidupin dari jauh. Seolah-olah kita pejabat. Kita ini siapa? Tapi kesadaran itu berjalan waktu. Sehingga apa? Bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita ini adalah anak Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita harus rendah hati. Bukan sombong. Semakin kita, ada satu hal yang terjadi kepada saya sedikit mengulangi supaya mengingat ya, bahwa kejadian ini bahwa tidak akan pernah terlupa menurut saya seumur hidup. Waktu
mobil dalam keadaan macet total. Dari belakang tiba-tiba ditabrak. Macet ditabrak. Belakang bemper mobil saya hancur. Ya kan? Waktu ditabrak saya bilang dengan sopir, wah hancur ini belakangnya. Suaranya seperti geledek. Begitu saya lihat ke belakang, ya memang sudah hancur. Tapi hebatnya anak itu nggak lari. Waktu dia tidak, hati ini langsung turun. Amarahnya tidak. Teman saya ada namanya Pak Beni, tapi sudah berpulang. Teman saya bilang, oh kamu nggak marah ya mobil seperti ini? Saya bilang, nggak apa-apalah Pak Beni, saya bilang. Nah saya tanya, Dek, lagi apa? Saya nge-grab. Terus tiba-tiba dari dalam keluar orang yang penumpang. Iya Pak, kelihatannya adik ini lagi stres. Saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau kamu ganti ini bisa 5-6 juta. Iya Pak. Ini sampai dia tertunduk, dia kasih KTP. Pak, ini KTP saya, nanti Bapak pergi aja mobil ini. Karena bumper Mercy itu cukup mahal ya, apalagi versi yang bukan baru ya, cari-cari dulu. Ya sudah. Tapi ketika saya pegang KTP itu, dia diam dan lusuh, dia seolah-olah apa ya, nggak berdaya. Apapun yang dilakukan kita, dia ikut aja. Itu apa gitu. Jadi begitu dia keserahkan dan dia tertunduk, saya pegang KTP-nya, Roh Kudus bicara, pulangkan KTP. Sudah lakukan sendiri, maka semuanya akan baik dan kau diberkati. Ya udah, saya bilang, Dek, saya pulangkan KTP. Kenapa Pak? Saya pulangkan ke kamu. Lu jadi gak usah, saya bilang, biar ganti sendiri aja. Karena saya lihat kamu anak baik, saya bilang. Nah, yang terima kasih juga penumpang juga. Aduh Pak, terima kasih banyak. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Lain kali kamu hati-hati setelah antar Bapak ini kamu pulang. Daripada kamu nabrak orang lain, maka lebih celaka lagi nanti kalau ketemu orang yang baik. Kalau kamu ketemu orang yang nggak baik, maka berbahaya. Nah ini, saya baru menyadari itu setelah itu besok saya perbaiki itu dari pagi sampai jam 7 malam kami di bengkel itu baru selesai. Artinya apa? Ada pengorbanan uang, ada pengorbanan segalanya di situ. Tapi ikhlas dan tulus kita lakukan itu, maka dengan berkat Tuhan, kita semua melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, itu adalah contoh yang kecil dalam kehidupan. Sehingga kasih yang diajarkan oleh Tuhan ini menjangkau kita dengan anugerah kasih Tuhan yang berlimpah. Maka di ayat 4 itu sudah biasa, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. 5, tidak melakukan yang tidak sopan, ya kan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Inilah namanya kasih yang munafik. Kalau kasih munafik, dia mencari keuntungan sendiri. Dia selalu membuat dirinya menikmati. Dia nggak mau diganggu hartanya sedikit. Kalau ada, dia bilang nggak ada. Kalau dia bisa menolong, dia nggak bakalan menolong. Kalau dia bisa membantu, dia tidak akan bisa membantu. Tapi pada akhirnya, apa yang terjadi? Semua orang akan dipanggil dengan hak yang sama, dengan kelakuan yang sama. Maka di sini sudah jelas ya, saya jalan jenis kasih itu ada bukan 4, 5. Kasih storge, ya kan, storge, yaitu kasih yang menggambarkan kasih kepada keluarga. Kasih filia adalah kasih yang menggambar kasih persaudaraan, persahabatan. Dan kasih eros adalah kasih yang cintanya romantis antara suami dan istri, antara pasangan, antara orang yang lagi jatuh cinta. Dan kasih agape adalah kasih yang tertinggi yang diberikan Tuhan, sehingga kasih ini mencapai suatu kemenangan kalau kita bisa melakukannya. Dan kasih yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan adalah kasih yang munafik. Maka dari itu, lakukan ini dengan segala kebenaran, maka Tuhan akan mencintai kita dengan segalanya. Hari Valentine ini, kita bersama-sama diajak untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan,
terutama takut akan dosa. Setia dan taat melakukan pekerjaan Tuhan adalah hal yang paling utama dan terutama. Sehingga apa? Kita mencapai satu kehidupan jasmani dan rohani penuh dengan anugerah dan pimpinan Tuhan. Dan kasih yang dan ayat ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Banyak orang dia bersuka cita karena tidak adil. Dia merasa punya uang, dia merasa punya segala-galanya, dia buat orang lain itu menderita. Banyak seperti itu. Dan 7, ia tidak menutupi segala sesuatu, yang percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu. Gria indah ini. Yes. Maka dalam hal ini semua yang kita nikmati adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bertahan dalam kemenangan Tuhan adalah kasih dari Tuhan. Kita lihat seperti Ibu Lydia, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan, bagaimana dia bertahan dalam hidupnya, bagaimana saat dia mengalami sesuatu, nggak mungkin dia nggak pernah menangis. Pasti dia pernah menangis. Tapi Tuhan mencintai kita. Setiap tetesan air mata kita selalu diperhitungkan. Maka dalam hal berbisnis pun seperti itu sekarang. Yang saya lakukan ketika itu memang Tuhan berikan, baru saya kerja. Kalau enggak, saya tidak akan melihat sesuatu yang besar. Yang saya lihat adalah Tuhan yang besar dari segala-galanya. Thank you. Terima kasih. FM selalu diberkati. Pak Gembala, juga Pak Gembala Komingguan diberkati oleh Tuhan. Karena baru 2-3 hari kemarin istri yang tercinta berulang tahun ya, maka ia diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, panjang umur, dan panjang rahmat berkat kepada anak-anak mantu dan cucu. Kiranya Tuhan memberikan berkat. Juga Pak Hendra, kita percaya ia segera sembuh dari sakit di dalam naungan kasih dan FM. Pak Derikson yang selalu melayani, pasti diberkati oleh Tuhan dengan segala anugerah kasih. Dan kita semua yang selalu hadir di sini satu persatu yang saya tidak sebutkan tentu akan mendapatkan anugerah dan berkat yang luar biasa. Ketika saya bisa melihat di sini ada Ibu Adi, ada Opung yang saya masih bisa lihat, Pak Joni, Pak Dodi, Pak Irul Gultom, Pak Johan, Pak Johannes, Pak Kimli, Ibu Lydia, Pak Paul ya, Pak Paul ini luar biasa, dia seorang mentor yang baik. Pak Hendra Wina, Pak Derikson luar biasa, Pak Timi, Anton Hadi Wijaya yang dari Singapura ya, Ibu Fiona, Ibu Erlin, dan Pastor Iskandar. God bless semuanya, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, damai sejahtera buat kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, saya akan tutup dalam doa. Saya akan menyanyikan satu lagu ya. Di hari ini, hari yang bahagia, ucapkan kepadamu kasihku. Tuhan yang mencintai, gambaran kehidupan di hari ini selalu menguatkan aku. Kasih yang selalu hadir di setiap hidupku. Kasih yang selalu membuatku terpesona. Kagumi Tuhan, Engkau sampai selamanya. Di kayu salib Kau tebus dosaku. Tiada cinta yang lebih dari segalanya yang Kau berikan pada kami. Cinta yang terdalam itu adalah ajaran yang Kau berikan untuk hidup kami. Fondasi hidup kami Tuhan, Kau lakukan untuk kami semua.
Kau tebus dosa kami, kau berikan semuanya itu hanya untukmu Tuhan. Kami belajar selalu melakukan pekerjaanmu. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu memberkati semua. Kasih-Mu memberikan pemulihan, kesembuhan kami. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman tentang kasih. Ajari kami selalu untuk menyikapi hati kami, untuk selalu kami berbuat baik. Ketika kami melakukan itu, ada Roh Kudus yang bekerja. Ada Roh Allah yang menyatu kepada kami. Berkati hari ini. Terima kasih hamba telah menyampaikan kebenaran firman. Saya percaya Engkau berkati Pak Gembala, Wakil Gembala, dan juga Engkau berkati seluruh Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan di FFM ini. Kami percaya banyak hamba Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sini. Meskipun kami dalam online, kami rasakan kehadiran. Kami rasakan kasih itu. Kami rasakan berkat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus saya percaya. Haleluya. Amin. Yes. Ya, luar biasa Thank hambanya, you. Bapak Terima Nikolas kasih ya, Tuhan berkati. yang sudah menjadi saluran Amin. berkat buat kita semua ya. Memang kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya, yang harus kita praktekkan adalah kasih Allah ya. Kalau kita sekalipun kita bernubuat ya, menyembuhkan orang sakit ya, berdoa ya, tetapi kalau kita tidak bisa saling mengasihi ya, itu sama seperti gong yang gemerincing ya, Haleluya. Yes. kumandang dan bergemerincing ya. Kita harus waspada selalu di dalam setiap kehidupan kita ya, untuk melakukan kasih yang agape ya, kasih yang tanpa pamrih. Seperti Tuhan ya di 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah kasih Tuhan Amin. di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, ada sebuah lagu yang selalu mengingatkan saya. Kasih dari surga Yes. memenuhi tempat Tempat ini. Kasih dari kasih Bapa dari Bapa surgawi, surga, kasih dari Yesus dari mengalir Yesus di di hatiku, hati. membuat damai di hidupku. Amin. Ya, kita harus punya kedamaian di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, Amin. karena di hari ini kita diingatkan ya, bukan hanya untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, maksudnya dengan hari ini kan hari Valentine ya, hari kasih sayang ya. Tapi bagaimana kasih sayang kita kepada Tuhan? Amin. Ya, itu yang terutama ya, karena di Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap jiwamu. Ya, kita harus lakukan itu di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahkan di Yakobus 1 ayat 22, jangan kita jadi pendengar firman, tapi kita harus jadi pelaku firman. Amin. Ya, tadi juga teman-teman ya di grup ya, kapan surga itu ada, kapan neraka itu ada. Saya mau katakan ya, itu di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kalau saya katakan dosa itu, neraka itu ada jika dosa itu kita lakukan terus menerus, dan itu pasti ada di dalam neraka. Tetapi kalau kita hidup menciptakan sorga, kita harus menciptakan apa? Kedamaian, sukacita, ya, saling bisa mengasihi, saling bisa memperhatikan, saling bisa mendoakan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita ingat ya, saya selalu ingat di Yesaya 9 ayat 5. Itu Tuhan Yesus adalah penas ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Itu yang harus kita miliki.
Ya, karena kita ini gambaran yang serupa dengan gambar Allah. Kita harus lakukan itu sampai kapan nih? Sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, doakan saya ya. Saya bingung juga ini. Saya selalu kalau duduk di kursi itu bangun sakit pinggangnya luar biasa ini ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Sampai saya nggak kuat lagi, saya tiduran, saya lempengin badan dulu, baru saya bisa kembali normal ya. Saya percaya ini ada satu apa itu maksudnya yang Tuhan izinkan ya. Saya percaya, saya tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena hidup kita, mati kita ini kan Tuhan yang berdaulat ya. Kalau kita berdoa, kita tetap berserah dan percaya, Tuhan pasti akan bertindak dan menyembuhkan apa yang kita alami dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih untuk kabarnya, Bapak Nikolasnya yang sudah menjadi saluran yang berkat. Ya, Tuhan terus tambah-tambahkan semangat, marifat, saya melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dan istri dan ketiga anaknya diberkat oleh Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ya, akan lihat besok, Pak Dixon. Besok siapa Pak? Saya cari-cari nggak dapat nih. Saya mesti punya catatannya dekat laptop. Sepertinya saya besok. Oh ya. Besok saya yang khotbah besok. Betul. Iya Pak. Saya lupa naruh gambarnya di mana. Udah kebanyakan file ini Pak. Itu ada sampai aku bisa ingat. Luar biasa, puji Tuhan. Ini ada aplikasi di Pak Derikson. Terlalu banyak file ini. Filenya itu di mana ini? Haleluya. Terlalu punya kasih. Terlalu ini. Oke. Ya. Nanti saya tampilkan gambarnya di situ, Pak. Nanti gambarnya kalau dapat saya buat di grup. Ya. Apa Pak Derikson, apa-apa. Ya, satu kemudian sebelum masuk doa syafaat Ibu dia, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa syafaat. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni tiada. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada banding. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada banding. Haleluya. Ya, silakan Bu Lydia untuk doa syafaat, Bu Lydia. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami dibekali oleh firman-Mu kembali. Yang boleh kami mau belajar kembali. Ya, tidak terlalu mudah bisa melakukannya. Tapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bisa menolong untuk bisa menggerakkan hati kami untuk berbuat sesuai yang apa Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa kasih Tuhan, kasih yang sempurna di dalam hidup kami. Kami mau belajar juga Tuhan apa yang kami bisa lakukan. Kami mau melakukannya Bapa. Tapi kami yang tidak bisa melakukan, Tuhan yang dapat melakukan itu semuanya ya Bapak. Biar kami bersama-sama boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, bahkan mengasihi sama kami seperti diri kami sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini di mana hari kasih yang selalu Tuhan akan membuat kami setiap tahun kami bisa merayakan dan setiap tahun kami bisa mengikuti Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa, yang kasih sempurna. Tuhan yang tidak bersalah untuk menanggung kesalahan kami. Bahwa Tuhan yang begitu sempurna untuk memberikan nyawa-Mu, Tuhan menggantikan nyawa kami, supaya kami juga mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di sore hari ini kami bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa ya Bapak. Tuhan juga terus memakai Bapak Pendeta Nikolas Tuhan. Kau terus sertai campur tangan dalam hidup, dalam pelayanannya, dalam keluarga, biar kasih Tuhan terus melimpah kembali Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mendengar kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan sanggup bisa menolong semua masalah yang dihadapinya. Terima kasih Bapak. Kami juga sore hari ini mendoakan kembali buat Tuhan, family ministry, semua yang mengikutinya, Tuhan yang tahu semua masalah mereka. Biar Tuhan juga akan tolong kami satu persatu sesuai dengan apa yang kami butuhkan, yang kami inginkan. Biar Tuhan juga akan menolong semuanya, Pak. Biar boleh selesai segala perkara apapun yang kami hadapi, baik Tuhan. Biar jalan-jalan Tuhan yang akan membuka jalan kembali. Biar kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi, berkat jasmani, bahkan berkat-berkat dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat kesehatan yang kami butuhkan setiap hari Tuhan. Biar tubuh kami sehat kembali untuk memuliakan, untuk meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan kembali buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya. Amin. Kau sertai, kau campur tangan-Mu Tuhan. Kau terus berikan hikmat, berkati kepada ibu yang merayakan ulang tahun Tuhan. Kasih Tuhan terus memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat segala semuanya pakai Tuhan. Semua anak mantu boleh menjadi hamba Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Biar kami percaya pekerjaan ini pekerjaan yang mulia Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatinya ya Pak. Kalau kami bisa melayani Tuhan, itu adalah khusus yang diberikan di dalam setiap hidup kami semuanya ya Bapak. Sebab itu kami doakan semua anak mantu cucu boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan buat Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau berikan kesembuhan dengan sempurnanya tubuhnya. Biar kembali untuk melangkah lagi untuk melayani Tuhan. Terus berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan, anak mantu cucunya
melayani pekerjaan-Mu juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai tempat kami masing-masing untuk mencari jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Biar mereka boleh mengenal, boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan kami doakan semua hamba-hamba-Mu pakai dalam pelayanan mereka Tuhan. Kuatkan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jauhkan dari hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Biar mereka boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia ya Bapa. Hamba-hamba-Mu juga masih banyak kekurangan Tuhan. Sebab itu kami mendoakan kembali supaya Tuhan akan tolong Bapa. Biar mereka juga diberikan hikmat Tuhan. Apa yang mereka mendapatkan berkat apapun juga. Biar mereka juga bisa menyalurkan kepada orang membutuhkan dia Bapa. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami doakan semua Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sakit Tuhan, jamah berikan kesembuhan. Biar mereka semuanya boleh diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, didoakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami doakan buat bangsa negara kami, buat pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya ya Bapa, biar Indonesia terus dilindungi, dijaga oleh Tuhan dari hal-hal Tuhan alam yang sering berbicara ya Bapa. Biar apapun juga yang ada di Indonesia Tuhan tolong. Biar Tuhan yang menjadi Tuhan sedang di dalam setiap kehidupan kami, bahwa Tuhan akan menolong semuanya yang sudah terjadi Tuhan. Masalah-masalah yang ada Tuhan juga akan tolong. Biar Tuhan juga menghiburkan, menguatkan mereka semuanya. Terlebih lagi yang sudah terjadi Tuhan, kejadian-kejadian alam Tuhan tolong semuanya. Banjir, tanah longsor, bahkan Tuhan gempa bumi, Tuhan tolong semuanya. Biar kasih-Mu Tuhan akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Biar Tuhan terus menolong buat Indonesia. Biar ada keamanan Tuhan yang terbaik Tuhan. Biar semuanya Tuhan akan melindunginya ya Bapa. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Gembala. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua, apa bisa dengar suara saya? Sebentar, saya ganti. Jelas Pak Joni. Ya, mungkin ini lebih jelas. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Evangelis Nicholas Liang yang sudah memberkati kita semua pada sore menjelang malam hari ini dengan tema kasih yang tiada bandingnya.
Seperti biasa, setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke acara bincang-bincang